Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam uhwa dari saya. Baiklah, sebelum saya memulai pemaparan materi pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya jika kita semua untuk selalu mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmatnya kita masih dilimpahkan kasih sayang, kita masih dijauhkan dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan harapan saya semoga kita semua selalu dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, serta kita semua selalu diberkahi kesuksesan dunia akhirat dalam menggapai ridhonya. Kedua kalinya tak lupa sholawat bertangkai salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, saya Lupi Lestari Hoprani dari Ruang 3 Akidah Akhlak, program studi pendidikan agama Islam Fakultas Tarbiyah di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Raudatul Ulum Saka 3 Indralaya, Ogan Ilir, akan memaparkan sedikit hasil resuman saya dari kitab karangan Profesor Dr. Andes Kyai Haji Sahilun Ahmad Nasir MPDI yang berjudul Pemikiran Kalam dalam Teologi Islam, yang mencakup tentang sejarah, ajaran, dan perkembangannya. Baiklah, sebelum saya menyampaikannya, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, yaitu Al-Mukarram Ustadz Ahmad Sofyan MSI. Kemudian langsung untuk biografi penulis, yaitu Profesor Dr. Andes Kyai Haji Sahilun Ahmad Nasir MPDI ini lahir di Majebo, Waten Kudus pada tanggal 12 Februari 1941. Kemudian pada tahun 1954 beliau menamatkan sekolah rakyat atau sekolah madrasah ibtidaiyah di Majebo, Waten Kudus juga. Pada tahun 1959 beliau melanjutkan atau menamatkan madrasah di Muallimin NU dan pondok pesantren Raudatul Thalibin Bendan Kudus. Beliau merupakan asuhan dari Kyai Haji Asnawi. Kemudian beliau melanjutkan sekolah di Persiapan Institut Agama Islam Negeri IAIN Yogyakarta, lulus pada tahun 1961. Kemudian setelah itu melanjutkan ke Fakultas Usuluddin jurusan dakwah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan berhasil menyelesaikan pada tahun 1967. Setelah itu beliau terdaftar sebagai peserta program latihan penelitian agama Angkatan 2 di Jakarta pada tahun 1977 sampai 1978 selama 1 semester. Kemudian melanjutkan penataran dosen-dosen senior pada Universitas Jember, diselesaikan pada tahun 1995 sampai 1996. Setelah mengikuti begitu banyak pendidikan dan pelatihan, ia melanjutkan ke S2 PVS Universitas Malang, lulus pada tahun 2002 dengan lulusan summa cum laude. Pada tahun 2008 pendidikan S3 diselesaikan di PPS IAIN Sunan Ampel, Surabaya, dengan disertasi yang berjudul Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi (Studi Pemikiran Kalam Seorang Ulama Perintis). Kemudian berbagai jabatan pernah beliau emban, di antara lainnya adalah Wakil Dekan 2 Fakultas Tarbiyah Jember IAIN Sunan Ampel dari tahun 1971 hingga 1973. Lanjut, Dekan Fakultas Tarbiyah Jember IAIN Sunan Ampel dari tahun 1984 hingga 1991. Ketua Jurusan Dakwah pada STAIN Jember pada tahun 1997 sampai 2004. Ketua Remaja Masjid Indonesia pada tahun 1979 sampai 1985. Ketua Dewan Masjid Indonesia pada tahun 1988 sampai 1997. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia 2001 sampai sekarang. Ketua Forum Kerukunan Majelis Ulama Indonesia 2001 sampai sekarang. Ketua 2006 sampai sekarang. 5 dosen pada beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta. Dan yang keenam, jabatan guru besar atau profesor berdasarkan SK Menteri Pendidikan Nasional pada tahun 2009. Dan buku atau hasil tulisan beliau yaitu pernah diterbitkan di
Karya Anda, kemudian Bina Ilmu Surabaya, Garuda Nusantara Pasuruan, Al-Ma'rif Bandung, Nur Cahya Yogyakarta, Kalam Mulia Raja Grafindo Prasada Jakarta, dan beberapa artikel di berbagai jurnal lokal. Selanjutnya masuk pada pembahasan pada bab 1, itu masalah pengertian ilmu kalam dan masalahnya. Baiklah, langsung saja di sini dijelaskan pengertian ilmu kalam di sini menurut 3 ahli teologi Islam, yaitu Syekh Muhammad Abduh pada tahun 1849 sampai 1905 menjelaskan atau menerangkan bahwasanya ilmu kalam ialah ilmu yang membahas tentang wujud Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat-sifat jaiz yang disifatkan kepada Allah dan sifat-sifat yang sama sekali tidak boleh disifatkan kepada Allah atau sifat mustahil bagi Allah. Dalam ilmu kalam ini juga membahas tentang Rasul-Rasul Allah, tentang risalah-risalah kebenaran Allah Subhanahu, risalah-risalah kebenarannya, terus apa yang wajib pada dirinya, hal-hal yang jaiz dihubungkan pada dirinya, dan hal-hal yang terlarang atau mustahil untuk dihubungkan kepada diri mereka. Itu menurut Syekh Muhammad Abduh. Sedangkan menurut di sini dijelaskan yang kedua itu menurut Syed Hussein Afandi Al-Jisr At-Tarabusi pada tahun 1845 sampai 1909 menyatakan bahwasanya ilmu kalam ialah ilmu yang membahas padanya tentang menetapkan atau meyakinkan kepercayaan agama dengan mempergunakan dalil-dalil yang meyakinkan atau dalil-dalil yang nyata. Buah faedahnya ialah mengetahui sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Rasulnya dengan bukti-bukti yang pasti. Akhirnya mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan yang abadi. Ilmu tauhid adalah pokok yang paling utama dari semua agama, karena bertalian erat dengan zat Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Rasulnya. Keadaan suatu ilmu tergantung pada keutamaan apa yang dimakluminya. Ilmu tauhid dibawa oleh sekalian Rasul alaihi wasallam sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Oke, yang terakhir menurut pendapat Ibnu Khaldun pada tahun 1333 sampai 1406 menerangkan bahwasanya ilmu kalam atau ilmu tauhid ialah ilmu yang berisi alasan-alasan mempertahankan kepercayaan iman dengan menggunakan dalil-dalil pemikiran dan berisi bantahan-bantahan terhadap orang-orang yang menyeleweng dari kepercayaan salaf dan ahli sunnah. Jadi di sini ilmu kalam juga dikenal sebagai ilmu keislaman yang berdiri sendiri sejak masa Khalifah Al-Ma'mun pada tahun 813 sampai 833 dari Bani Abbasiyah. Sebelumnya ilmu kalam ini bernama Al-Fiqhu fid Din. Baru setelah masa Khalifah Al-Ma'mun berganti menjadi ilmu kalam. Itu untuk nama pengertian ilmu kalam. Untuk masalah bahasan ilmu kalam atau ilmu tauhid adalah akidah Islam. Ia sesuai dengan dalil-dalil nakli dan dalil-dalil akli, menetapkan keyakinan akidah dan menjelaskan tentang ajaran-ajaran yang dibawa oleh junjungan Nabi Muhammad SAW, bahwa merupakan kelanjutan dari ajaran para nabi sebelumnya. Jadi untuk pembahasan ilmu kalam itu menggunakan dalil nakli, yaitu dalil yang berasal dari Al-Quran sendiri. Kemudian juga menggunakan dalil akli atau dalil yang berasal dari pemikiran. Selanjutnya tentang pembahasan ilmu kalam menurut mutakallimin. Di sini dijelaskan mutakallimin itu adalah orang-orang yang paham ilmu kalam atau orang-orang yang sudah mendalami tentang teologi Islam. Jadi di sini dijelaskan bahwa sesungguhnya mutakallimin mempunyai sistem tersendiri di dalam membahas, menetapkan dan berdalil. Berbeda dengan sistem Al-Quran dan Al-Hadis serta fatwa-fatwa para sahabat.
Dari segi lain, berbeda dengan sistem filsafat dalam membahas, menetapkan, dan berdalil. Sistem mereka berbeda dengan sistem orang-orang sebelumnya dan sesudahnya. Untuk itu, akan kami jelaskan secara ringkas. Adapun perbedaan mereka dengan sistem Al-Quran ialah karena Al-Quran itu mendasar seruannya berpegang pada fitrah manusia. Hampir setiap manusia dengan fitrahnya berpegang pada mengakui adanya Tuhan. Tuhan yang menciptakan dan mengatur alam semesta. Hampir setiap manusia dengan fitrahnya sepakat terhadap hal tersebut. Sekalipun berbeda menanamkan Tuhan itu dan menyebutkan sifat-sifatnya, yang demikian itu baik bagi bangsa yang masih bersahaja atau primitif sampai kepada bangsa yang telah maju kebudayaannya. Lanjut pada nama-nama lain dari ilmu kalam. Nama-nama lain dari ilmu kalam di sini ada 3, yaitu ilmu tauhid, kemudian ilmu usuluddin, dan ilmu akidah atau ilmu aqaid. Di sini dijelaskan bahwasannya ilmu kalam itu disebut dengan ilmu tauhid karena ilmu kalam juga membahas tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ilmu kalam disebut dengan ilmu usuluddin karena ilmu kalam juga membahas tentang pokok-pokok agama, yang mana usul itu artinya pokok, ad-din itu artinya agama. Dan yang ketiga, ilmu kalam disebut dengan ilmu akidah atau al-aqaid karena ilmu kalam juga membahas masalah kepercayaan Islam. Itu untuk nama-nama lain ilmu kalam. Selanjutnya masuk pada bab kedua, yaitu tentang perpecahan umat Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, di sini jadi ada poin A, yaitu kesatuan akidah. Pada poin A ini, kesatuan akidah, jadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akidah umat Islam masih sangat kompak karena setiap mereka ada perselisihan di antara para sahabat, mereka mengembalikan perselisihan tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah menyimpulkan persoalan dari mereka, dan hasil dari kesimpulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi pegangan bagi mereka atau patokan bagi mereka, sehingga tidak ada perselisihan di antara mereka, apalagi perselisihan di antara tentang akidah. Kemudian dilanjutkan masa kedua atau pada masa khalifah, yaitu khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan khalifah Umar bin Khattab. Mereka atau umat Islam ini masih disibukkan dengan memperluas wilayah-wilayah keislaman mereka. Seperti pada masa Abu Bakar As-Siddiq, itu orang-orang Islam masih disibukkan dengan memerangi orang-orang yang keluar dari agama Islam atau disebut dengan murtadin. Kemudian juga pada masa ini juga orang-orang Islam masih disebutkan dengan memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat. Dan kemudian juga orang-orang Islam pada masa Abu Bakar ini disibukkan dengan memerangi nabi-nabi palsu, seperti di sini disebutkan Musailamah Al-Kadzab, atau dia mengaku sebagai nabi palsu yang setara dengan Rasulullah. Ada juga nabi-nabi palsu selain Musailamah Al-Kadzab, seperti Tulaiha bin Huwailid dan Sajah Tamimiyah. Yang mana Sajah Tamimiyah ini adalah seorang wanita yang kemudian dia menikah dengan Musailamah Al-Kadzab, atau Al-Kadzab itu julukan dari Musailamah itu sendiri karena artinya si pendusta. Selanjutnya di sini dijelaskan setahun lamanya Khalifah Abu Bakar memerlukan waktu untuk menundukkan orang-orang murtad itu, nabi-nabi palsu dan orang-orang yang mengaku atau orang-orang yang enggan membayar zakat. Dalam kemenangan kaum
kehormatan besar diberikan kepada panglima perang Khalid bin Walid dengan gelar Saifullah atau pedang Allah. Dialah yang menghancurkan kekuatan Tulaihah dan Saja yang akhirnya mereka masuk ke dalam Islam, dan dia pula lah yang menghancurkan pasukan Musailamah Al-Kadzab sehingga si pendusta itu terbunuh dalam perperangan. Lanjut kepada masa Khalifah Umar bin Khattab, itu mereka masih disibukkan dengan memperluas wilayah dan memperbaharui wilayah-wilayah mereka. Jadi orang Islam pada masa Umar bin Khattab itu masih di sini dijelaskan seorang bangsawan dan pahlawan berhasil menaklukkan beberapa negeri secara gemilang. Pada masa pemerintahannya adalah masa ekspansi dan pembangunan. Dia menaklukkan negeri-negeri Syam pada tahun 639 Masehi, kemudian negeri Persia pada tahun 624 Masehi, dan negeri Irak pada tahun 636 Masehi. Kemudian menaklukkan Mesir pada tahun 641 Masehi. Kemudian selanjutnya masuk kepada pemerintahan Utsman bin Affan. Di sini dijelaskan bahwasanya keadaan seperti itu berjalan dengan baik hingga terjadi peristiwa yang menimpa Khalifah Utsman bin Affan. Jadi pada tahun 23 sampai 35 Hijriah atau 644 Masehi sampai 656 Masehi, Utsman bin Affan itu terbunuh oleh para pemberontak dari Mesir yang tidak puas terhadap kebijaksanaan politiknya. Sejak peristiwa terbunuhnya Khalifah yang ketiga tahun 35 Hijriah atau 656 Masehi, itulah Soko Guru Khalifah rusak binasa. Jadi pada akhir pemerintahan Utsman bin Affan itu perpecahan di antara umat Islam mulai terjadi. Ini poin B, yaitu infiltrasi Abdullah bin Saba atau campur tangan Abdullah bin Saba. Di sini dijelaskan biang keladi timbulnya fitnah di kalangan umat Islam ialah Abdullah bin Saba, yaitu seorang pendeta Yahudi yang berasal dari Persia, yang kemudian dia ini pura-pura masuk Islam. Ada sebagian pendapat mengatakan bahwasanya Abdullah bin Saba memang sengaja pura-pura masuk Islam untuk menghancurkan Islam. Kemudian pada akhir pemerintahan Utsman bin Affan itu Abdullah bin Saba masuk kota Madinah dan dengan niatan dan harapan akan mendapatkan sambutan dan penghargaan dari khalifah. Namun ternyata harapan tersebut meleset dari angan-angannya. Dia kemudian membenci Khalifah Utsman bin Affan dan tidak memberikan sambutan yang ia harapkan. Lalu Abdullah bin Saba melancarkan propaganda anti khalifah dan menyanjung-nyanjung Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian propaganda Abdullah bin Saba ini mendapat sambutan dan dukungan sebagian masyarakat ketika itu, seperti di kota Madinah, di kota Mesir, di kota Kufah, Basrah dan lain-lain. Dia mempropaganda dengan alasan Khalifah Utsman telah menghilangkan cincin stempel Nabi Muhammad SAW dan suka mengangkat jabatan-jabatan penting negara dari kalangan atau kaumnya sendiri, yaitu Bani Umayyah. Abdullah bin Saba di sini dijelaskan sangat berlebihan dalam mengagung-agungkan Sayyidina Ali, sehingga dia berani membuat hadis maudhu atau hadis palsu yang untuk memujanya dan merendah-rendahkan martabat Khalifah Abu Bakar, Khalifah Utsman dan Khalifah Umar bin Khattab. Dia mengatakan dalam tubuh Sayyidina Ali itu terdapat unsur ketuhanan yang menitis padanya, sehingga Ali mengetahui segala yang gaib. Propaganda Abdullah bin Saba itu tampak sekali dipengaruhi dari kepercayaan orang-orang Persia. Itu untuk masalah propaganda atau infiltrasinya Abdullah bin Saba.
Untuk yang poin selanjutnya yaitu hadis-hadis tentang terjadinya perpecahan umat Islam. Baiklah, di sini saya bacakan dua hadis yang memang saya ambil sebagai buktinya aja atau sebagai materinya aja, yaitu akan saya bacakan. Sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau pernah bersabda bahwa umat Islam akan berpecah-pecah dan perpecahan itu akan terjadi 73 firqah atau kelompok. Di antara firqah yang sekian banyak itu hanya satu kelompok saja yang akan masuk surga atau yang benar dan dijamin bebas dari siksa api neraka, yaitu yang dinamakan dengan ahli sunnah wal jamaah. Hadis lain menyebutkan anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam istaiqaza min naumihi wa huwa yaqulu la ilaha illallah wailul lil arabi min syarri qad i'taraba wa yushiru nabiyya sallallahu alaihi wasallam illa ma yajri bainal muslimina min khilafi min ba'dihi. Rawahul Bukhari an Zainab bintul Jas. Pada suatu hari, ketika Nabi bangun dari tempat tidurnya dengan muka merah padam seraya bersabda, La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Celakalah bagi orang-orang Arab ini, pada masa dekat akan timbul malapetaka yang buruk. Kemudian Nabi memberi isyarat menggambarkan adanya perselisihan setelah beliau wafat. Hadis riwayat Bukhari dari Zainab bintu Jahas. Kemudian hadis kedua menjelaskan bahwasanya ala ummati ma ata alal isra'ila mislan bimislin hazwan nakhlin binakhlin wa inna bani isra'ila tafarraqu ala snaini wa sab'ina millatin wa inna ummatin satafriqu ala salasi wa sab'ina millatan kulluha finnarin illa millatun wahidatun. Kila wa man hiya ya Rasulullah ma ana alaihi wa ashabihi. Rawahul Hakim an Ibnu Umar. Jadi artinya di sini akan terjadi pada umatku sebagaimana yang telah terjadi pada Bani Israel, setapak demi setapak. Sesungguhnya Bani Israel itu telah berpecah-pecah menjadi 72 golongan. Dan umatku akan terpecah-pecah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu golongan saja. Kemudian para sahabat bertanya, siapakah satu golongan itu wahai Rasulullah? Nabi menjawab, yaitu mereka yang mengikuti ajaranku dan sunnah sahabatku. Hadis riwayat Hakim dari Ibnu Umar. Itu untuk hadis-hadis yang menjelaskan tentang perpecahan umat Islam. Baiklah, masuk pada bab ketiga, yaitu tentang firqah-firqah dalam ilmu kalam. Di sini akan saya jelaskan dulu apa sih perbedaan firqah dengan mazhab. Yaitu firqah ialah perbedaan pendapat dalam soal-soal akidah atau teologi dengan masalah-masalahnya usuliyah. Sedangkan mazhab ialah perbedaan pendapat masalah-masalah hukum dan furu'iyah. Dalam fikih kita ketahui ada 4 mazhab, yaitu mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, mazhab Maliki. Kalau dalam firqah ilmu kalam kita kenal dengan kelompok Syiah, kelompok Khawarij, kelompok Murji'ah, kelompok Mu'tazilah dan lain sebagainya. Baiklah, masuk pada firqah pertama atau kelompok pertama, yaitu tentang firqah Syi'iyah. Firqah Syi'iyah ini berasal dari bahasa Arab yang artinya pengikut atau golongan, sedangkan jamaknya yaitu Syia'un. Jadi orang-orang Syiah ini adalah orang-orang yang beranggapan bahwasanya Ali bin Abi Thalib itu adalah khalifah yang sah setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan itu adalah penggosok kedudukan khalifah Ali. Penggosok itu artinya perampas kedudukan Ali.
Jadi itulah orang-orang Syiah adalah orang yang berpendapat bahwasanya Ali bin Abi Thalib adalah khalifah yang sah daripada khalifah Abu Bakar, Umar dan Utsman. Selanjutnya masalah pokok ajarannya. Masalah pokok-pokok ajarannya. Adapun ajaran-ajaran yang terpenting dalam Syiah sehubungan dengan masalah khilafah atau khalifah itu ada 4. Yang pertama yaitu al-ismah. Menurut keyakinan Syiah bahwasanya imam-imam mereka itu sebagaimana para nabi dan bersifat al-ismah atau maksum. Dalam segala tingkah lakunya, tindakannya tidak pernah berbuat dosa besar ataupun dosa kecil. Tidak ada tanda-tanda berlaku maksiat, tidak boleh berbuat salah ataupun lupa. Itu menurut ajaran pokok mereka yang al-ismah. Yang kedua adalah Imam Mahdi. Jadi kata al-Mahdi berasal dari ism maf'ul kata hada. Di dalam Al-Quran tidak terdapat kata al-Mahdi, yang ada ialah al-Muhtadi atau al-Hadi, yang artinya diberi petunjuk. Yang ketiga adalah ar-Roja. Jadi paham Syiah, paham al-Mahdi erat hubungannya dengan paham ar-Roja, yaitu keyakinan orang-orang Syiah tentang akan adanya imam mereka setelah gaib, untuk menegakkan keadilan, menghancurkan kezaliman, dan membangun kekuasaan mereka. Yang terakhir adalah at-taqiyah. At-taqiyah ini yaitu yang berarti takut. Jadi orang-orang Syiah, at-taqiyah itu mereka maksudnya hendaklah seseorang itu menjaga kehormatannya, menjaga jiwanya dan harta bendanya yang dia miliki hanya karena takut kepada musuhnya. Perkembangan pokok ajaran mereka yaitu ada Al-Kaisaniyah. Syiah Al-Kaisaniyah pengikut Muqtadar bin Abi Ubais As-Saqafi. Mula-mula ia pengikut Khawarij, kemudian menjadi pengikut Abdullah bin Zubair di Mekah. Setelah Abdullah bin Zubair terbunuh pada perang Jamal, dia melarikan diri ke Kufah dan akhirnya dibaiat menjadi pengikut Syiah. Al-Kaisaniyah dikaitkan dengan nama budak Sayyidina Ali bernama Kaisan. Pengikut Al-Kaisaniyah beranggapan bahwa imam pengganti Ali adalah Muhammad Al-Hanafiyah. Sebab ketika terjadi perang Jamal, Sayyidina Ali menyerahkan bendera pasukan itu kepada Muhammad Al-Hanafiyah. Selanjutnya itu ada Az-Zaidiyah. Jadi si Az-Zaidiyah ini adalah pengikut Zaid bin Abi Jadi si Az-Zaidiyah ini adalah pengikut Zaid bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada juga dengan Syiah Al-Imamiyah. Aliran Al-Imamiyah atau golongan Syiah yang mempercayai bahwasanya imam-imam itu ditunjuk oleh Nabi berdasarkan wasiatnya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan keturunannya sampai pada imam ke-12, Muhammad Al-Mahdi Al-Muhtador. Dan terakhir adalah Syiah Ghaliyah. Syiah Ghaliyah atau Ashab Gulad. Golongan Syiah ini adalah Syiah yang ajarannya telah melampaui batas atau ekstrim. Mereka ada yang berpendapat bahwa imam-imam mereka mempunyai unsur-unsur ketuhanan. Ini mereka adalah pengikut Abdullah bin Sabah tadi, yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian itu untuk firqah Khawarij. Sejarah timbulnya Al-Khawarij ini berasal dari bahasa Arab yaitu kharaja yakhruju yang artinya keluar. Sedangkan Khawarij ini adalah jamak dari ismun fa'ilnya yaitu orang-orang yang keluar. Asal mulanya
Kaum Khawarij adalah orang-orang yang mendukung Sayyidina Ali, akan tetapi akhirnya mereka membenci karena dianggap lemah dalam menegakkan kebenaran. Mau menerima tahkim yang sangat mengecewakan, sebagaimana mereka membenci Muawiyah, mereka yang sudah melawan Ali bin Abi Thalib. Mereka menuntut Ali untuk bertobat atau mengakui kesalahannya, sehingga mereka siap bergabung dengan Ali. Tapi jika Ali tidak mau bertobat atau tidak mau mengakui kesalahannya, maka mereka siap menyatakan perang untuk Ali juga. Semboyan mereka ialah la hukma, tiada hukum selain dari Allah. La hukma illallah, tiada hukum selain dari Allah. Untuk ajarannya, ajaran pokok firqah Khawarij ialah khilafah, dosa dan imam. Apabila firqah Syiah berpendapat bahwa khilafah itu bersifat warasah atau turun-temurun, dan demikian pula terjadi kemudian khilafah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, maka mereka berbeda karena mereka berpendapat bahwasanya kedudukan khilafah itu dipilih secara demokrasi melalui pemilihan bebas. Itu pokok ajaran Khawarij. Selanjutnya yaitu tentang firqah, perkembangan Khawarij. Ciri khusus Khawarij mempunyai pandangan yang radikal dan ekstrim, kecuali aliran Al-Ibadiyah yang pendapatnya agak moderat. Lanjut pada firqah ketiga atau kelompok ketiga, yaitu firqah Qadariyah. Sejarah timbulnya Qadariyah mula-mula timbul sekitar tahun 70 Hijriah atau 689 Masehi, dipimpin oleh Ma'bad al-Juhni al-Bisri dan Ja'ad bin Dirham pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan pada tahun 685 sampai 705 Masehi. Latar belakang timbulnya Qadariyah ini sebagai isyarat menentang kebijaksanaan politik Bani Umayyah yang dianggap kejam. Apabila firqah Jabariyah berpendapat bahwa khalifah Bani Umayyah membunuh orang, hal itu karena takdir Allah Subhanahu wa taala, demikian dan hal ini berarti merupakan topeng kekejamannya, maka firqah Qadariyah mau membatasi qadar tersebut. Mereka mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adil, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang yang bersalah dan memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik. Ajaran dan perkembangannya, ada pendapat lain mengatakan bahwa sebenarnya yang mengembangkan ajaran-ajaran Qadariyah itu bukan Ma'bad al-Juhni. Ada seorang penduduk negeri Irak yang mulanya beragama Kristen, kemudian masuk Islam, namun akhirnya kembali ke Kristen lagi. Dari orang inilah Ma'bad al-Juhni dan Ghailan ad-Damaski mengambil pemikiran. Selanjutnya masuk pada firqah Jabariyah. Sejarah timbulnya firqah Jabariyah timbul bersamaan dengan firqah Qadariyah dan tampaknya merupakan reaksi daripadanya. Daerah tempat timbulnya juga tidak berjauhan. Firqah Qadariyah itu timbul di Irak, sedangkan firqah Jabariyah itu timbul di Khurasan, Persia. Pemimpinnya yang pertama adalah Jahm bin Safwan. Karena itu, firqah ini kadang-kadang juga disebut dengan firqah al-Jahamiyah. Ajaran-ajarannya banyak persamaan dengan aliran Qurra, agama Yahudi, dan aliran Yakubiyah, agama Kristen. Mula-mula Jahm bin Safwan adalah juru tulis dari seorang pemimpin bernama Surai bin Haris, Ali Nasr bin Sayyar, dan memberontak di daerah Khurasan terhadap kekuasaan Bani Umayyah. Dia terkenal orang yang tekun dan rajin menyiarkan agama. Fatwanya yang menarik adalah bahwa manusia tidak punya daya upaya, tidak ada ikhtiar dan tidak ada kasab. Semua perbuatan manusia itu terpaksa atau majbur, di luar kemampuannya.
sebagaimana keadaan bulu ayam terbang kemana arah angin bertiup, atau sepotong kayu di tengah lautan mengikuti arah hempasan ombak dan badai. Selanjutnya, ajaran dan perkembangannya. Jaham bin Sofwan berpendapat mengenai firqah Jabariyah, yaitu manusia tidak mempunyai kodrat untuk berbuat sesuatu dan dia tidak mempunyai kesanggupan, dia hanya terpaksa dalam semua perbuatannya. Dia tidak mempunyai kodrat dan ikhtiar, melainkan Tuhanlah yang menciptakan perbuatan-perbuatan pada dirinya, seperti ciptaan-ciptaan Tuhan pada benda-benda mati. Memang perbuatan itu tidak dinisbatkan kepada orang tersebut, tapi itu hanyalah nisbah majazi secara kiasan. Sama halnya kalau kita menisbatkan sesuatu perbuatan kepada benda-benda mati. Misalnya dikatakan pohon itu berbuah, atau air itu mengalir, dan lain sebagainya. Selanjutnya masuk pada pembahasan tentang firqah Murji'ah. Sejarah timbulnya, seperti halnya lahir firqah Khawarij, demikian juga halnya muncul firqah Murji'ah adalah dengan latar belakang politik, sewaktu kurang taatnya beragama kalangan penguasa Bani Umayyah. Berbeda dengan Khulafaur Rasyidin, tingkah laku penguasa tampak semakin kejam, sementara umat Islam bersikap diam saja. Timbul persoalan, bolehkah umat Islam berdiam saja dan wajibkah taat kepada khalifah yang dianggap zalim? Orang-orang Murji'ah berpendapat bahwa seseorang muslim boleh saja sholat di belakang orang yang soleh atau di belakang orang yang fasik. Untuk urusan balasannya itu tergantung Allah pada hari kiamat nanti. Jadi orang-orang Murji'ah ini adalah orang-orang yang menanggungkan atau melambatkan tentang balasan Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Yang selanjutnya adalah firqah Murji'ah, firqah Mu'tazilah. Jadi sejarah timbulnya di sini, perkataan Mu'tazilah berasal dari kata i'tazala yang artinya menyisihkan diri. Berbeda pendapat dengan orang tentang sebab-sebab timbulnya firqah Mu'tazilah. Namun dalam buku ini dijelaskan bahwasanya ada seorang ulama tabi'in yang terkenal bernama Imam Hasan al-Basri pada tahun 110 Hijriah yang menyelenggarakan majelis pengajaran di Masjid Kota Basrah. Di antara muridnya yang terbilang pandai yaitu Wasil bin Atha. Pada tahun 131 Hijriah, suatu hari Imam Hasan al-Basri ini menerangkan bahwa seorang Islam yang telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian orang itu melakukan dosa besar, lalu orang itu meninggal dan belum bertobat, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka untuk sementara waktu guna menerima hukuman dan perbuatan dosanya sampai batas waktu tertentu. Sudah menjalani hukuman itu, dia dikeluarkan dari neraka dan kemudian dimasukkan di dalam surga. Wasil bin Atha setelah menyatakan berbeda pendirian dengan gurunya, lalu keluar dari majelis gurunya dan kemudian mengadakan majelis sendiri di suatu sudut majelis Basra, di suatu sudut Masjid Basra. Karena itu majelis dinamakan kaum Mu'tazilah atau mengasingkan diri. Wasil bin Atha diikuti oleh seorang temannya bernama Amr bin Ubaid pada tahun 144 Hijriah. Sewaktu timbulnya gerakan Mu'tazilah, kekuasaan dipegang oleh Khalifah Hisham bin Abdul Malik pada tahun 101 sampai 125 Hijriah dari Bani Umayyah. Untuk ajarannya, sekalipun firqah Mu'tazilah terpecah-pecah menjadi 22 aliran, namun aliran-aliran tersebut tetap mempunyai 5 prinsip yang sama, yaitu yang pertama adalah tauhid,
Yang kedua, keadilan. Yang ketiga, janji dan ancaman. Dan yang keempat, tempat di antara dua tempat. Yang kelima, amal ma'ruf nahi mungkar. Itu untuk Mu'tazilah, firqah Mu'tazilah. Dan selanjutnya yaitu tentang firqah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baiklah, di sini Ahlus Sunnah wal Jamaah berasal dari kata ahlun, berarti golongan atau pengikut. As-sunnah berarti tabiat, perilaku, dan jalan hidup, perbuatan yang mencakup ucapan, tindakan, dan ketetapan Rasulullah. Wah yaitu harfun atop yang berarti dan. Al-jamaah berarti jamaah, yakni para sahabat Rasulullah. Maksudnya ialah perilaku atau jalan hidup para sahabat Rasulullah. Secara etimologis, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah berarti golongan orang yang senantiasa mengikuti jalan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan jalan hidup para sahabat Rasulullah, atau golongan orang-orang yang berpegang teguh pada sunnah Rasulullah dan sunnah para sahabat. Lebih khusus lagi sahabat yang empat, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Jadi itu untuk firqah-firqah dalam ilmu kalam. Mungkin juga penjelasan saya cukup sampai di sini. Hasil resuman saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Untuk semuanya, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan sehingga kita semua bisa mendalami lagi lebih banyak tentang ilmu-ilmu keagamaan Islam, dan semoga kita semua sukses dunia akhirat. Mungkin cukup sampai di sini dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.